Pemerintah Pak Prabowo nggak usah repot-repot bikin badan gizi nasional kalau mau mengaktifkan perempuan-perempuan di seluruh Indonesia dalam mengawal gizi. Kebijakan dan ketidakbijakan pemerintah itulah yang kemudian masuk mengintervensi kehidupan perempuan, membentuk relasi antar perempuan, membentuk bagaimana hubungan dan apa yang dilakukan oleh perempuan itu terjadi sepanjang masa. Image seorang perempuan yang hidup dengan HIV itu jadi bertambah berat gitu ya. Selain memang konteks patriarki membuat perempuan jadi nomor sekian, HIV bikin itu udah di list yang makin ke belakang gitu. Kita bicara tentang perempuan itu kan seperti itu, perempuan sebagai korban, lalu bagaimana korban ini berubah menjadi agensi yang kemudian dia membawa perubahan, dan itu hanya bisa dilakukan kalau punya skill, punya pengetahuan. Aku bisa menjadi bukti hidup gitu, bahwa kalau tidak ada solidaritas sesama perempuan dengan HIV atau orang dengan HIV, mungkin I will not survive. Halo teman CISDI, selamat datang kembali di episode terbaru Setara Talk, sebuah siniar yang diproduksi oleh CISDI yang menggali berbagai perspektif penting yang beririsan dengan isu kesehatan, kebijakan, dan keadilan sosial. Saya Diah Satyani Saminarsih kembali hadir membawakan diskusi yang tidak hanya menggugah, tetapi juga menginspirasi. Pada kesempatan kali ini, episode Setara Talks diadakan untuk menyambut Hari Perempuan Internasional yang pada tahun ini topiknya berjudul Give to Gain. Sebuah konsep yang menekankan bahwa perempuan itu harus saling mendukung, saling memberi akses, saling percaya, dan itu yang akan menebarkan keuntungan untuk lingkungan sekitar, bukan hanya kepada individu-individu tertentu yang ada di dalamnya, tetapi seluruh komunitas. Pada kesempatan kali ini, saya ditemani oleh dua perempuan yang membahana reputasinya. Yang pertama adalah Mbak Ayu Oktariani. Mbak Ayu Oktariani adalah aktivis perempuan. Saya kenal Mbak Ayu berapa tahun ya? Dari tahun 2012 mungkin gitu ya kan? Dan disinilah kita sekarang aktivis perempuan dari bidang HIV/AIDS dan juga Purna Koordinator dari Nasional Ikatan Perempuan Positif Indonesia. Periodenya 2021 sampai 2025 ya, Mbak Ayu ya. Yang kedua adalah Mbak Oki Mandasari. Ini juga saya fansnya yang membaca buku-bukunya, yang membaca omong-omong ya, bukan omong-omong seorang sosiolog dan sastrawan yang banyak menyuarakan ketidakadilan sosial melalui karya-karyanya yang disebarkan di dalam berbagai platform, baik digital maupun cetak maupun buku-buku. Dan yang terakhir, saya kemarin random nanya Mbak Oki, kalau mau beli buku para priai gimana yang edisi baru? Dan itu hal-hal ini yang saya dari kecil suka sastra, hampir sekolah sastra, hampir jadi wartawan. Jadi membaca sebuah karya atau karya-karyanya Mbak Oki itu betul-betul menyenangkan. Tapi saya juga kenal Mbak Oki dari sisi yang berbeda, yaitu seorang aktivis perempuan yang kalau Mbak Oki sedang mengutarakan pendapat, saya yang tahan napas. Jadi itu yang saya kagumi. Pertama kali ikut kamisan di Jogja juga sama Mbak Oki. Dan kali ini kita menyambut Hari Perempuan Internasional, kita bertiga mendapat kesempatan baik sekali untuk bisa ngobrol-ngobrol dan membahas kehidupan perempuan, baik itu dalam konteks tadi saling mendukung, give to gain, challenge-nya apa aja, dan bagaimana kita kemudian mengembangkan ide-ide pemikiran dan berangkat dari challenge itu, dari tantangan itu untuk membukakan jalan untuk perempuan yang lain untuk mengajak bersama-sama. Dan ini hanya
3 dari segitu banyak perempuan di luar sana yang amat beragam masalahnya, kompleks masalahnya, tantangan yang dihadapi juga berbeda-beda. Jadi semoga dalam episode Setara Talks yang kali ini kita bisa bertiga sedikit mengupas saja tentang kompleksitas kehidupan seorang perempuan dan tantangan di masa depan ya, Mbak Ayu dan Mbak Oki. Saya ingin bertanya pertama, Mbak Oki, untuk konteks nih kita berbicara. Sebagai seorang sosiolog, Mbak Oki berangkat dari sana pasti dengan kacamata yang menurut saya pastinya nggak semua orang memakai kacamata sosiolog ini dalam melihat sebuah komunitas atau sebuah kelompok ya, kelompok perempuan. Untuk give to gain, apakah itu sebuah cita-cita yang utopis kalau kita bilang bahwa harusnya perempuan itu saling tolong-menolong, nggak boleh saling menggunting, nggak boleh saling menyikut, harus saling memberikan akses. Padahal kenyataannya kita seringkali melihat, mendengar sehari-hari, dan itu bukan cuma perempuan yang sudah dewasa, tapi justru dari yang kecil-kecil itu persaingan, yang muda-muda juga persaingan, dan sikut-sikutannya itu kok tajam gitu. Ya. Bagaimana Mbak Oki melihat ini? Iya, kalau saya mendengar give to gain, bagi saya itu bukan utopia dan bukan cita-cita, tapi justru itu adalah metode. Metode perjuangan kita dalam mewujudkan keadilan sosial, dalam mewujudkan kesetaraan gender. Dan dalam give to gain, bagi saya ada 2 hal sebenarnya yang menjadi kata kunci. Solidaritas dan setia kawan. Nah, tanpa harus kita mencari sumbernya dari jauh, mungkin give to gain kan terasa mungkin jauh western banget, atau itu karena agenda yang tiba-tiba baru ada. Sebenarnya solidaritas dan setia kawan bahkan sudah diutarakan oleh ikon kesetaraan gender kita, Kartini. Jadi di abad 9, abad 20, Kartini itu sudah dalam surat-suratnya, satu hal yang mungkin masih jarang dibicarakan adalah soal solidaritas dan setia kawan. Nah, kebetulan saya cukup dalam menelisik surat-surat Kartini itu, dan dalam peringatan Kartini tahun lalu, saya akhirnya menerbitkan satu bagian dari riset saya itu solidaritas sebagai metode perjuangan Kartini. Jadi bagi Kartini, betul-betul tujuan yang ingin dicapai, yang ingin kita capai itu tidak mungkin ada tanpa solidaritas dan setia kawan. Nah, kalau verbalnya yang dikatakan Kartini itu misalnya gini, di negara yang inlander, saat itu kan dia merefer kita inlander, setia kawan belum ada. Dan itu justru yang membuat kenapa kesetaraan gender tidak bisa terwujud pada masa itu, dan keadilan sosial juga belum ada. Semua orang masih sibuk dengan kelompoknya masing-masing. Kartini sendiri dia berasal dari kelompok atas, kita tahu dia bagian dari bangsawan, kelompok privilege, dan dia tahu betul bahwa kesenjangan ada. Nah, tapi kemudian Kartini menjadi bagian yang berkesadaran itu kan. Dia tahu bahwa apa yang dia miliki harus give to gain itu. Dia harus mendistribusikan apa yang dia punya. Dia harus membangun kesadaran-kesadaran baru lewat pendidikan, lewat sekolah, lewat surat-suratnya. Hanya dengan demikian maka solidaritas, setia kawan bisa terwujud dan akhirnya bisa menjadi prasyarat dari perjuangan itu. Jadi bukan utopia, tapi justru itu syarat yang harus kita miliki. Yang udah harus dihidupi saat ini, dijalani saat ini. Mbak Ayu, dari sudut pandangnya Mbak Ayu, saya mau minta diceritain deh, jangan saya yang cerita. Mbak Ayu yang cerita tantangan yang dihadapi. Apakah kalau kita bilang menghidupi itu ya, mendistribusikan akses yang kita punya, kesetia kawanan, solidaritas yang kita punya, tapi tantangan yang dihadapi di sisi lain itu menghantui terus gitu kan, dari sebuah, berangkat dari di mana Mbak Ayu berada. Apakah itu menurut Mbak Ayu bisa nih kita sama-sama melakukannya? Bisa banget Mbak Dia. Jadi kalau bicara give to gain dan tantangan, dan kembali kepada backgroundku sebagai perempuan dengan HIV, dan 17 tahun terakhir ya aku ada di kelompok ini. Salah satu yang paling besar justru adalah kekuatan
mungkin nggak memahami konteks solidaritas, tapi karena kita sama-sama punya kesamaan, akhirnya itu membuat kita duduk bersama. Karena mungkin kalau teman-teman perempuan dengan HIV ujuk-ujuk ketemu Mbak Oki mungkin bingung bahas apa ya, ngobrol apa ya, atau ketemu Mbak Dia, atau bahkan sama orang tuanya sendiri. Tapi pada saat kita ketemu dengan sesama, itu pertama jadi amunisi yang kuat bahwa oh ini trusted nih, itu satu. Meskipun memang balik lagi ke tantangan, masalah utamanya adalah pertama HIV itu sendiri, kemudian ya perempuannya, gitu. Bagaimana kemudian image seorang perempuan yang hidup dengan HIV itu jadi bertambah berat, gitu ya. Selain memang konteks patriarki membuat perempuan jadi nomor sekian, HIV bikin itu udah di list yang makin ke belakang, gitu. Jadi chance mereka untuk bisa berkumpul, untuk bertemu, itu memang makin sulit. Karena buat apa kamu kumpul sebagai perempuan aja udah dipertanyakan, terus ini dianggap bahwa kalau sudah HIV udahlah nggak usah aneh-aneh gitu. Jadi mendapatkan knowledge itu dianggap sebagai sebuah aneh-aneh gitu. Tapi it works, it really works gitu. Ini sangat terbukti. Kenapa? Karena aku bisa menjadi bukti hidup gitu, bahwa kalau tidak ada solidaritas sesama perempuan dengan HIV atau orang dengan HIV, mungkin I will not survive gitu. Karena itu yang menguatkan kami untuk dia sehat, masih hidup gitu ya. Bisa jadi apapun yang dia mau, bisa ngejar cita-citanya, bisa enjoy activity-nya, dan ya hidup layaknya orang Indonesia lainnya. Apakah Mbak Ayu akan bilang yang dihadapi tadi itu sebagai stigma atau saking sudah embedded dalam kehidupan sehari-hari jadi udah nggak lagi disebut sebagai satu terminologi, Mbak? Ada kalanya kita masih bisa melihat itu sebagai stigma diskriminasi. Pada beberapa daerah yang memang masih sangat jauh dari pengetahuan, dari privilege, dari akses pada informasi dan teknologi gitu. Tapi ada yang kemudian, kalau aku bisa nyebutnya mungkin kayak ini ya, ignorance ya. Basically dia tahu. Basically mereka tahu, basically mereka sadar betul bahwa aku lagi mendiskriminasi orang. Dan mereka tetap memilih untuk melakukan itu. Itu ada juga yang kayak gitu. Jadi sebetulnya akhirnya kembali lagi kepada personnya, kepada orang yang hidup dengan HIV itu sendiri. Sebetulnya dia mau hidup seperti apa? Karena kan kadang-kadang cara kita hidup itu membuat orang bereaksi atau berespon seperti apa. Kalau kemudian kita kerap mengurung diri, mendiskriminasi diri sendiri, mungkin orang akan mengamini itu. Ngapain aku kasih relasi yang baik, atau kemudian aku bersikap baik sama dia aja nggak baik sama dirinya gitu. Jadi buat aku, kita akhirnya start dari diri sendiri, untuk kemudian nanti masyarakat mungkin akan belajar bahwa Ayu nggak apa-apa kok, dia bisa melakukan hal-hal yang sama kita lakukan, yang kita bisa main sama dia gitu, and it's okay gitu. Nah ini kan sesuatu yang pengalamannya seseorang, pengalaman individu, Mbak Oki sebagai seorang sosiolog yang juga sastrawan. Kekuatan terbesarnya Mbak Oki, ini kata saya ya, menurut saya itu adalah menangkap pesan individu tadi. Tantangan yang dihadapi oleh satu orang barangkali, bukan satu kelompok, tapi hanya satu orang, tapi kemudian bisa mengembangkannya menjadi sebuah pesan kolektif yang punya resonansi sastra gitu. Itu apa yang Mbak Oki taruh di sana, dan kenapa Mbak Oki melakukan itu? Semuanya pasti harus berangkat dari pengalaman langsung. Apakah Ayu mengalami itu? Kebetulan Ayu kan memang mengalami langsung. Betul. Juga pengalaman dalam bentuk apakah pernah seseorang yang tidak punya HIV atau AIDS itu melihat langsung atau berinteraksi langsung. Kalau saya percaya itu. Jadi pengalaman langsung itu matter gitu. Nah, sekitar 10 tahun lalu saya nulis di Jakarta Post itu. Saya nulis, saya tuh dulu benci gay. Nah, tapi kemudian saya bisa menemukan kenapa saya benci. Karena saya nggak tahu. Semuanya yang saya dengar, semua yang disodorkan ke saya itu adalah hasil dari pengetahuan yang salah, hasil dari informasi yang salah, hasil dari stigma, stereotype.
Tapi kemudian ketika saya punya kesempatan untuk bertemu langsung dengan teman-teman gay, melihat langsung apa yang dialami, mendengar langsung dari apa yang mereka alami, langsung sikap saya berubah, persepsi saya berubah, pandangan saya berubah. Dan saya kemudian saya sengaja menuliskan itu dengan menjadikan pengalaman saya ini sebagai contoh nyata bahwa keterbukaan saya atau mungkin penerimaan saya, toleransi saya itu tidak hadir begitu saja. Itu juga setelah melalui pengalaman langsung, yaitu pengalaman berinteraksi langsung atau pengetahuan langsung terhadap kondisi-kondisi tertentu. Nah, itu kemudian yang harus kita tularkan. Tidak setiap orang mengalami langsung peristiwa itu, tapi pengalaman untuk melihat, pengalaman untuk mendengar, pengalaman untuk berinteraksi, nah itu yang harus kita sebarkan. Salah satunya tentu saja lewat storytelling atau lewat pendidikan. Dan saya juga percaya ketika kita bicara solidaritas dan setia kawan, itu tidak mungkin bisa terjadi tanpa ada pengetahuan. Jadi yang merajut itu semua pada akhirnya pengetahuan itu. Betul. Nah, pengetahuan itu salah satu bentuknya dengan membagikan pengalaman itu. Pengalaman itu sendiri kan adalah pengetahuan. Jadi di titik ini kemudian kita memang harus punya peran untuk menyebarluaskan pengalaman-pengalaman personal itu, membuat setiap orang punya kesempatan untuk berinteraksi dalam berbagai bentuk. Interaksi sekarang nggak harus dalam bentuk langsung bertemu orangnya. Nonton film juga interaksi, mendengar podcast juga bagian dari keterpaparan dan interaksi itu. Tapi ketika saya pada waktu itu, Mbak Dia, saya orang yang lahir di desa di Jawa Timur sana gitu. Tentu saya nggak punya akses informasi. Zaman dulu nggak ada Netflix, nggak ada internet. Jadi nggak ada gitu loh. Kita hanya tahu misalnya dalam konteks saya contohnya soal keragaman seksualitas itu, kita hanya tahunya itu adalah bentuk penyimpangan. Nah itu adalah contoh nyata, contoh langsung. Termasuk ketika kita mendengar pengidap HIV/AIDS langsung, oh itu karena, nah itu kan. Dan informasi itulah yang kemudian mencapai teman-teman kita di luar sana, yang akhirnya menciptakan kebencian, akhirnya menciptakan prasangka. Tidak ada solidaritas, tidak ada setia kawan. Ya, jadi menyebarkan pengetahuan ini yang sekarang jadi challenge kita. So menarik ya Mbak Oki, karena tadi Mbak Oki bilang seperti itu. Saya berpikir kan sebenarnya harus ada kontinuitas dari pengalaman dibuat jadi cerita yang chewable, yang orang bisa menangkap, mengubah persepsi orang. Tapi kita juga menginginkan ada keberlanjutan di dalam cara kita hidup sehari-hari. Supaya pengetahuan yang mengubah yang lebih baik, pengetahuan tadi yang mengubah cara pandang dari negatif menjadi positif itu di-internalize gitu, terinternalisasi. Biasanya konduit yang paling atau penghubung yang paling tepat adalah kebijakan kan? Iya, betul. Karena kalau udah dari cerita, snapshot, kemudian itu harus dipakai untuk menjalankan roda kehidupan semua orang dalam skala yang lebih besar. Itu udah kebijakan. Apakah mungkin siapa yang mau duluan jawab, Mbak Oki atau Mbak Ayu? Pernah mengalami kontinuitas itu dari cerita saya menjadi pengalaman dan menjadi cerita untuk orang banyak menjadi kebijakan. Apakah itu terlalu utopis sekali lagi? Iya, saya pikir pemerintah kita sebagai pihak yang paling punya andil untuk membuat kebijakan itu juga belajar, Mbak Dia. Saya merasakan mengenal HIV dari zaman sekolah, belum hidup dengan HIV ya. Itu kan sama seperti yang Mbak Oki bilang, tahu apa saya gitu, sampai akhirnya kena HIV gitu ya. Dari situ kita bisa melihat bahwa nggak ada edukasi sama sekali, artinya nggak ada kurikulum tentang kesehatan seksual reproduksi gitu, dimana kemudian kita harusnya bisa mencegah gitu ya. Lalu kemudian masuk ke fase saya hidup sebagai orang yang hidup dengan HIV, atau bahkan sebelum itu
mempelajari sejarah bahwa bagaimana obat belum ada, kemudian ada, belum masuk Indonesia kemudian masuk, masih berbayar kemudian akhirnya diperjuangkan, dan itu kan proses, dan itu ada kebijakan di belakangnya yang saya yakin negara akhirnya melihat ada kebutuhan. Yang paling sustain menurut saya pada konteks perempuan adalah negara mau belajar melihat bahwa perempuan dengan HIV itu tidak hanya dipandang sebagai HIV-nya saja. Gitu. Itu cukup lama banget. Kita baru punya program pencegahan HIV dari ibu ke anak. Itu rasanya mungkin cukup terlambat. Dari akhirnya pertama kali WHO merasa ini sebagai suatu kesatuan yang penting gitu ya, bahwa perempuan dengan HIV memiliki kebutuhan after treatment gitu, bukan cuma dikasih antiretroviral and then selesai, tapi ada kebutuhan ketubuhan lainnya yang kemudian harus dipenuhi. Dan sekarang sudah ada kebijakannya, kayak misalkan seluruh ibu hamil di Indonesia, bukan yang hidup dengan HIV, seluruh ibu hamil itu punya pemeriksaan 10T yang salah satunya adalah triple eliminasi HIV, hepatitis, dan sifilis. Itu kan progres. Jadi pencegahannya sudah sampai di level itu, atau bahkan kalau ditarik mundur di beberapa daerah sudah ada tes HIV untuk catin. Itu kan kebijakan yang sangat baik. Jadi nyegahnya udah di lini sebelah sana. Kalau memang ketemu salah satunya HIV, cuman perlu diedukasi dan dia bisa melanjutkan relasinya, bisa menikah, bisa punya anak. Artinya kebijakan ini menurutku menjadi krusial dan kritikal untuk baik untuk si penerima manfaat itu sendiri, ataupun sistem kesehatannya atau sistem sosialnya, dan masyarakat kan juga akhirnya belajar ya, gitu, belajar bahwa aku juga punya peran nih dalam rangka kemudian bagaimana kita menolong teman-teman orang dengan HIV, atau bahkan kemudian orang-orang yang berisiko gitu. Nah, kebijakan itu aku pikir ada banget itu ya, yang masih berjalan dan berprogres sampai hari ini. Dan bahkan sekarang kalau ngomongin program, namanya udah bukan pencegahan, Mbak, tapi eliminasi. Jadi udah total football lagi aku pengen ngomong. Sudah total banget untuk kemudian melakukan perubahan, karena targetnya adalah yuk kita kita selesaikan nih sampai ke akarnya gitu. Permasalahannya adalah apakah kemudian kebijakan ini yang memang saat ini tantangannya masih berpusat pada Kementerian Kesehatan ya. Jadi semua menganggap bahwa kalau ngomongin HIV masalahnya itu adalah masalah Kemenkes. Kemenkes yang punya tanggung jawab, padahal enggak. Lintas kementerian lembaga itu punya respon, dan termasuk kita ini masyarakat, jurnalis, kemudian masyarakat yang di bidang pendidikan atau bahkan agama dan lain sebagainya gitu. Jadi aku pikir ini akan saling berkesinambungan, tapi terus berkembang sampai hari ini kebijakannya. Jadi aku cukup happy gitu ya, karena kita kan mendapatkan manfaatnya. Gitu. Mbak Oki, kalau mendengar ceritanya Ayu tadi ya, sebagai seseorang yang punya kanal banyak untuk menyebarluaskan ini, dari yang tentu nggak bisa dilepas dari kacamata seorang sosiolog yang udah masuklah mendarah daging gitu kan pastinya, udah second instinct. Mbak Oki akan apa yang kalau kita balikin ke tema, lalu kita bilang oke, ini untuk solidaritas. Apa yang menggugah buat Mbak Oki dari sini, dan kemudian itu kira-kira ada nggak sih benih-benihnya untuk ditanamkan menjadi kebijakan? Jadi menyambung ini semua ya. Pertama adalah kalau sosiologi itu selalu melihat apapun yang dialami individu itu selalu merupakan hasil buah bagian dari apa yang terjadi di luarnya. Apa kebijakan yang berlaku, apa yang peristiwa politik, sosial, sejarah apa yang sedang terjadi. Nah, kalau tadi kebijakan itu tadi, sepanjang masa kebijakan dan ketidakbijakan pemerintah, itulah yang kemudian masuk mengintervensi kehidupan perempuan, membentuk relasi antar perempuan, membentuk bagaimana hubungan dan apa yang dilakukan oleh perempuan itu terjadi sepanjang masa. Nah, kebijakan pemerintah selalu hadir, tapi kan kemudian pertanyaannya, kebijakan macam apa, narasi seperti apa yang mereka bangun, knowledge seperti apa yang ditanamkan.
pada masa Orde Baru kita melihat mungkin dalam kacamata pemerintah mereka sedang membangun solidaritas perempuan loh lewat Dharma Wanita, lewat PKK. Itu kan bagaimana perempuan-perempuan berserikat, berkumpul, melakukan sesuatu secara bersama-sama. Ada setia kawan juga di situ. Tapi kemudian kita juga harus melihat dari kacamata kritis, apakah perempuan betul-betul diajak untuk melihat segala sesuatu secara setara, melihat keadilan sosial adalah bagian yang ingin kita wujudkan, atau organisasi-organisasi itu hanya dibentuk untuk menopang pemerintah, menopang perempuan dikondisikan untuk menopang laki-laki dan sebagainya gitu. Nah, jadi itu adalah contoh bagaimana kebijakan pemerintah masa itu membentuk pola relasi perempuan, solidaritas antar perempuan. Nah, kita tahu bahwa tidak sepenuhnya ideal. Nah, itu yang kemudian kita harus koreksi kan. Bagaimana agar narasi itu diubah sekarang. Bagaimana perempuan semakin sadar bahwa kita harus berdaya, kita harus memperjuangkan, kita tidak hanya menjadi penopang keluarga dan penopang suami, bahwa itu betul gitu kan, tapi bukan hanya itu gitu. Dan bagaimana agar serikat-serikat perempuan itu, Mbak, saya tetap melihat ternyata itu penting loh dalam kita mencapai tujuan-tujuan misalnya di bidang kesehatan gitu. Zaman dulu PKK itu kan punya peran dalam bicara gizi. Pemerintah Pak Prabowo nggak usah repot-repot bikin Badan Gizi Nasional kalau mau mengaktifkan perempuan-perempuan di seluruh Indonesia dalam mengawal gizi. Itu contohnya. Jadi akhirnya kebijakan itu juga harus dijahit kan dengan fungsi perempuan dan peran perempuan itu. Nah, itu jadi tidak boleh dikecilkan ya, harus seluas mungkin ya. Jadi kita harus kembali menggerakkan perempuan-perempuan ini untuk merasa bahwa kita adalah bagian dari masyarakat yang lebih besar, kita punya tujuan besar, bahwa kita lebih dari diri kita sendiri juga gitu. Kita punya fungsi sosial. Tentu saja fungsi sosial hanya bisa kita jalankan kalau kita sendiri bahagia kan, kita sendiri punya rasa kita berdaya, kita puas gitu. Nah, dalam setiap apapun yang saya kerjakan lewat tulisan, lewat berbagai bentuk edukasi, pertama-tama memang kita harus membuat perempuan berani menjadi dirinya, berani untuk berdaya. Dan kalau sekarang nih, kalau kita bicara tentang mental health, hanya perempuan yang sehat secara mental yang akhirnya bisa menjalankan fungsi sosial, yang akhirnya bisa bersolidaritas dan bisa punya setia kawan. Itu disitulah kebijakannya harus masuk gitu. Oke, sekarang saya mau jadi devil's advocate ya, karena tadi gambar yang dibangun oleh Mbak Oki tadi itu mengasumsikan bahwa seolah-olah di antara perempuan tidak pernah ada persaingan yang tidak sehat. Kalau bersaing yang sehat, oke ya, bersaing yang sehat dalam arti ya kita fair-fairan aja gitu. Tapi ada persaingan yang tidak sehat yang seringkali dalam lensa patriarki dunia yang patriarkis ini, yang disorot tentang perempuan adalah itunya. Oh, ini cewek sama cewek kalau berantem udah pasti begitu. Oh, dasar nih yang cewek yang atasan nggak suka sama bawahannya pasti dipotong. Hal-hal yang disorotnya dengan lensa yang amat sangat patriarkis, dianggap bahwa perempuan tidak bisa bersaing dan tidak bisa ada pertentangan di antara perempuan, sehingga pada saat itu terjadi langsung dicap sebagai negatif. Itu kan juga sisi lain di antara ini semua ya. Saya ingin nanya ke Mbak Oki sekarang, gimana mengatasi hal itu Mbak? Karena dengan apa ya, kalau anak sekarang bilang in this economy, makin bersaing itu makin menjadi sesuatu yang nggak bisa dihindarkan. Kita udah jalan baik-baik di jalan kita sendiri juga pasti ada yang merasa kesenggol dan menyenggol, dan itu menjadi sebuah perseteruan yang akhirnya tidak sehat. Gimana Mbak Oki melihat ini tantangan ke depan? Kita sekarang bicara di 2026, walaupun semangat perempuan tadi mungkin yang harus kita tap lagi ya, Kongres Perempuan yang sebenarnya setelah reformasi 98 itu pernah diadakan kembali. Gimana Mbak untuk membawa ini menjadi sesuatu yang relevan ke depan, karena pada kenyataannya perempuan mengalami banyak sekali pertentangan dan persaingan dan
pergulatan hidup sendiri-sendiri gitu, sehingga sulit ya untuk selalu bisa positif seperti yang ya, jadi diharapkan. kita harus mengakui memang sikut-sikutan antar perempuan itu ada. Musuh-musuhan, katanya persaingannya sedemikian keras kalau sama-sama perempuan itu ada. Tapi di sini kita juga harus tahu bahwa itu semua dibentuk gitu loh. Dan salah satu contoh nyatanya seperti karena tadi saya sudah terlanjur menyebut Dharma Wanita gitu kan. Nah, perempuan-perempuan di situ itu kan dikondisikan sesuai dengan jabatan suami. Kalau suaminya jabatannya lebih tinggi, mau perempuan kemampuannya seperti apapun, tidak lagi dipandang, meritokrasinya udah hilang, itu sudah bukan lagi berdasarkan kemampuannya. Nah, karena dibentuk seperti itu, kita akhirnya juga dibentuk untuk punya prasangka kan. Ketika ada perempuan bisa bersinar, maju, ini kayaknya karena suaminya nih, ini karena bapaknya. Prasangkanya sudah ada. Nah, sebaliknya, mereka yang kemudian punya privilege karena merasa dicurigai, merasa bahwa aku nanti pasti dianggap kurang relate nih, gitu. Jadi akhirnya juga mundur. Ini yang terjadi sebenarnya, Mbak. Nah, yang harus kita lakukan sekarang adalah menjembatani ini. Saya baru-baru ini dalam sebuah conference mengkritik ketika ada teman-teman yang mereka mempertanyakan kenapa di BRICS sekarang ini organisasi perempuan yang baru maju, yang baru terbentuk itu perempuan pengusaha. Nah, pertanyaan, maksud saya persoalannya bukan kenapa pengusaha, yang pengusaha ini pun harus didukung. Bukan kemudian kita melihat bahwa yang maju pengusaha nih, persatuan perempuan pengusaha, berarti mereka nggak punya feminismenya, nggak ada, kesetaraan gendernya nggak ada, karena tidak ada kelas consciousness dan sebagainya. Bukan seperti itu gitu. Bahwa memang mereka sudah membentuk lebih dulu, maka kita kemudian mendorong teman-teman yang mungkin dari kelas berbeda juga ada di situ, dan kita kemudian mengajak mereka yang kebetulan punya privilege ini untuk bersolidaritas ini. Jadi kita sendiri juga harus punya kesadaran bahwa mereka yang punya privilege lebih itu tidak selalu menjadi musuh dari teman-teman yang under privilege. Justru ini yang harus dikombinasikan, gabungkan. Kartini dari kelompok berprivilege, dan dia punya solidaritas itu, dia punya panggilan kesadaran itu, dan kita juga tidak bisa juga tidak realistis dalam arti bahwa kita hanya melihat perjuangan untuk menuju keadilan ini hanya bisa dilakukan oleh kelompok kelas tertentu. Nah, prinsip dari bergerak bersama ini kan justru ketika kita bisa memadukan semuanya, kita bisa beragam identitas kita rangkul, lintas kelas kita bisa persatukan, dan akhirnya kita bisa bangun masyarakat yang lebih baik. Itu yang saya sekarang menurut saya agak urgent tantangan kita, bagaimana kita sama-sama menghilangkan prasangka, baik itu ketika kita bicara kelas yang berbeda, identitas yang berbeda, agama yang berbeda aja masih jadi soal kan di kita. Nah, jembatan-jembatan itu yang harus kita bangun terus. Yang kita bangunnya. Ini stigmanya dua sisi. Ada stigma dengan tantangan. Ini justru mempunyai privilege, tapi tetap sebuah stigma juga. Dari sisinya Mbak Ayu, dengan stigma seumur hidup loh ya. Itu sesuatu yang you learn to live with. Ya kan? Kalau sekarang disuruh dengan stigma kemudian bilang ayo dong bersolidaritas dengan setiakawan yang terbentuk sebenarnya nggak disengaja, masih disuruh lagi harus setiakawan. Itu gimana Mbak Ayu ininya menyikapinya, perasaan itu bahwa saya udah cukup banyak masalah kayaknya, apakah saya masih harus disuruh? Mungkin saya nggak usah disuruh lagi, sudah terbentuk dengan sendirinya, karena kalau nggak terbentuk saya nggak survive. Bisa nggak itu dieksplor lebih dalam pergulatan itu? Sebetulnya yang aku rasakan 17 tahun terakhir itu, saya justru tidak melihat perempuan Indonesia khususnya ya, mereka merasa eksklusif tuh nggak ada, Mbak. Sebetulnya memang Indonesia tuh
berhasil membangun nilai-nilai kebaikan satu sama lain itu sebetulnya sudah ada. Saya bisa merasakan itu. Hanya saja memang akhirnya perubahan atau karakter yang saya nggak bilang negatif ya, atau kemudian bisa menimbulkan hal-hal negatif itu muncul dari konstruksi sosial tadi atau bentukan-bentukan gitu. Kayak misalkan hampir semua perempuan dengan HIV yang saya temui itu sebetulnya mereka sangat senang kalau berkumpul. Mereka sangat senang kalau kemudian kita ada di dalam satu support group atau dapat training, capacity building gitu ya, atau bahkan kemudian akhirnya diminta untuk melakukan hal lain setelah mereka berdaya untuk membantu lebih banyak. Hanya saja tantangannya adalah tadi nilai kamu sebagai perempuan di rumahmu itu kan beda gitu ya. Saya sama Mbak Oki sama Mbak Dia mungkin lahir dari keluarga yang macam-macam. Terus layernya adalah udah bukan cuma keluarga, bagaimana masyarakatnya, bagaimana tempat kita bekerja gitu. Nah sayangnya perempuan dengan HIV kayaknya saya bisa bilang sebagian besar ya, mungkin 80% memang bukan orang yang sekolah atau sekolahnya tidak tinggi. Jadi memang cara dia tumbuh, kemiskinan gitu ya, itu membuat mereka jadi punya kesulitan tersendiri. Dan mereka yang punya privilege, perempuan-perempuan yang tadi ya sekolah atau bahkan memang dia berada di kelas yang lebih baik begitu ya, lebih tinggi, lebih beruntung, itu justru mereka kebalikannya itu dimiskinkan oleh si HIV itu sendiri. Jadi mau sekaya apapun, sepintar apapun gitu, pada saat kemudian seorang perempuan hidup dengan HIV itu jadi lemah posisinya. Jadi kayak vulnerable aja gitu. Karena saya punya banyak sekali teman-teman yang dia dosen, dia dokter, dia nurse, kemudian dia bahkan researcher, dia hidup dengan HIV. Bedanya tuh kontras banget. Dan kembalinya pada dirinya gitu. Kalau dia memang confident, dia percaya bahwa aku bisa mulai dari diriku dan aku bisa influence orang lain, itu akan mungkin jalannya jauh lebih baik. Tapi kalau kemudian bicara mereka yang sudah terkungkung dengan ketakutan besar, itu persoalannya jadi lebih sulit, jadi kompleks, menantang betul. Dan saya percaya bahwa nggak boleh capek ya. Sama memang harus melibatkan semua orang. Saya tahu bahwa tantangan terbesar di rumah adalah pasangan atau bahkan keluarga, tetapi mereka harus dipaksa untuk mau memberikan hatinya gitu ya, untuk tahu bahwa kalau kamu nggak involve, teman-teman perempuan nggak akan maju gitu, dan kamu hanya akan mematikan kesempatan mereka untuk tadi ya bersolidaritas, mendapatkan knowledge, berkembang, atau bahkan tadi sehat dan merasa bahwa HIV nggak melimitasi saya sama sekali. Gitu. Terakhir ke Mbak Ayu, sebagai seorang perempuan yang berhasil mengatasi, mengarungi ini semua dan masih terus berjuang, tapi bagus lah ya gitu kira-kira outlooknya. Kalau kita merayakan Hari Perempuan, dalam bayangan Mbak Ayu hidup dengan HIV, seorang perempuan, apa dunia yang Mbak Ayu bayangkan ke depan yang ingin dinavigasi dengan lebih mudah, dengan lebih baik? Saya percaya nomor satu itu kesempatan ya. Kesempatan itu artinya pada semua lini. Dari mulai kita bisa ke rumah sakit dengan aman, berarti kan aku bisa punya ongkos nih buat berangkat. Atau sampai sana BPJS ku masih bisa dipakai. Dan obatnya ada. Dan pengetahuan tentang obatnya diberikan gitu. Jadi kesempatan itu harus di semua lini. Jadi dari mulai akses tuh kesehatan, atau kemudian anak-anak kami mau sekolah. Kadang-kadang yang didiskriminasi bukan orang tuanya, bukan sayanya, tapi anak-anak kita yang mungkin juga hidup dengan HIV atau yang tidak tertular gitu. Itu kan juga kesempatan yang minim. Terus pekerjaan, ya, bahwa sudahlah, jangan ada lagi requirement, karena ada banyak tempat yang memang nge-state bahwa kamu yang HIV positif nggak bisa kerja di sini. Itu masih ada sampai hari ini, dan saya pikir zaman sudah berubah ya. Saya bisa membuktikan bahwa saya bisa melanglang buana, kemudian punya prestasi itu bukan hanya karena saya hidup dengan HIV, tapi saya punya skill, gitu. Saya punya pengetahuan, saya bisa melakukan perubahan gitu. Dan yang terakhir sebetulnya adalah si
kalau orang Sunda bilang guyup ya. Kita harus ngelakuinnya bareng-bareng. Ini bukan cuman masalahnya si Ayu yang hidup dengan HIV. Semua pihak harus terlibat dan mengambil peran, karena kalau enggak ya fighting sendirian capek juga ya, dan fighting mulu ya. Kenapa sih kita harus fighting terus? Kenapa sih kita nggak bisa pakai cara-cara yang soft, atau bukan soft ya, lebih mengalir, atau pakai cara-cara yang menyenangkan kayak dengan menulis, dengan podcast, dengan media gitu ya. Jadi saya pikir itu semua harus dilakukan bersama-sama, meskipun mungkin nggak akan betul-betul sempurna ya, karena katanya kalau udah nggak ada masalah artinya mungkin kita udah nggak hidup. Selama kita masih hidup pasti masih ada masalah, sehingga kita nggak boleh lari. Tapi kan bagaimana kemudian ini memanage supaya masalah ini nggak jadi momok, kemudian bikin kita jadi nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Dan yang paling penting sebetulnya balik ke dirinya masing-masing. Yang mana diri masing-masing menjadi pribadi terbaik itu kan nggak bisa sendirian, lagi-lagi harus dibangun oleh society. Prinsip solidaritas itu yang kita harus menjadi pulang ke sana. Mbak Oki, terakhir, banyak di era yang sekarang semua orang adalah wartawan, semua orang adalah juru foto, semua orang adalah penyiar. Tapi sedikit atau tidak terlalu banyak yang platformnya memang mempunyai impact. Dibaca, dilihat, ditonton mungkin berulang kali, dibahas di berbagai kanal yang lain, dan Mbak Oki adalah salah satunya dengan omong-omong dan dengan karya-karya sastra. Kalau kita bicara prinsip solidaritas dan mengetahui bahwa bicara stigma aja ada dua, ada stigma yang enak kata orang, ada stigma yang nggak enak kata orang juga. Itu bagaimana Mbak Oki membayangkan platform ini membesar dengan semangat solidaritas untuk perempuan? Saya pikir salah satu capaian dan komponen paling utama dari kehadiran omong-omong adalah bagaimana kami telah berhasil memberi skill, pengetahuan. Aku setuju banget bahwa itu yang penting ya. Skill dan pengetahuan itu yang akhirnya dibutuhkan untuk dimiliki, dan kita mendistribusikan skill dan pengetahuan itu ketika bicara pada perempuan, khususnya pada perempuan-perempuan untuk bisa menulis. Nah, saya sampai pada kesimpulan ketika tadi semua orang sekarang bisa nulis, semua orang punya akses ke internet. Justru disinilah kemudian setiap orang butuh kemampuan menulis yang baik. Nah, yang kami lakukan ketika kami memberi pelatihan menulis gitu, ada korban kekerasan seksual dari pesantren Sidikiyah yang kemudian jadi whistleblower, nulis di omong-omong, dan kemudian kasusnya bisa terbongkar. Ada satu korban KDRT menulis cerita di omong-omong, dia akhirnya kembali mendapatkan identitas dirinya dan merasa bahwa dia layak dan dia bisa melanjutkan hidup. Nah, kita bicara tentang perempuan itu kan seperti itu, perempuan sebagai korban, lalu bagaimana korban ini berubah menjadi agensi yang kemudian dia membawa perubahan, dan itu hanya bisa dilakukan kalau punya skill, punya pengetahuan. Dan dalam konteks menulis, kita sudah membuktikan, dan sampai kemudian kita bikin yang namanya writing is healing and writing is protecting. Dengan punya kemampuan menulis, kita bisa menyembuhkan diri kita, bisa merawat kesehatan mental, dan juga bisa melindungi. Sekarang di era ketika setiap orang bisa punya akses pada media, bisa menjadi jurnalis, maka ketika kita menjadi korban ketidakadilan, dengan kita bisa membuat laporan yang bisa dipertanggungjawabkan, kita tahu caranya menulis tanpa harus dilaporkan UU ITE, kita tahu bahwa daripada ini aku sekedar nge-tweet nanti bahaya dilaporkan, mending dimasukkan ke sebuah platform di mana itu ada, paling tidak ada beberapa kawan yang siap untuk membantu, ada beberapa kawan yang siap juga untuk bergerak bersama. Nah, ini sebenarnya fungsinya seperti itu. Jadi omong-omong bergerak untuk membuat setiap perempuan, setiap orang punya kemampuan menulis dan punya kemampuan untuk melindungi dirinya dengan skill menulis itu, dan akhirnya ketika tulisannya terpublikasikan itu juga membangun kesadaran untuk yang lain. Nah, ini yang semoga bisa terus, dan itu adalah tool atau alat untuk membangun solidaritas terus-menerus. Betul. Ya. Terima kasih Mbak Ayu, Mbak Oki. Ini kalau bisa sampai buka puasa kita lanjut ini dengan berbagai topik yang lain, tapi
kita harus tutup di sini. Semoga ini yang pertama, tapi bukan yang terakhir. Dan kita akan berjumpa secara offline maupun secara online di kesempatan-kesempatan yang lain. Teman CISDI, begitulah bincang-bincang saya dengan Mbak Oki Madasari dan Mbak Ayu Oktariani dalam rangka menyambut Hari Perempuan Internasional. Perempuan harus mampu independen, mempunyai skill, dan mampu untuk berserikat dengan menggemakan kembali semangat dari Kongres Perempuan di 1928 maupun yang di tahun 1999. Kalau nggak salah juga pernah diselenggarakan sebuah Kongres Perempuan. Semoga jejaring-jejaring benang-benang solidaritas dan kesetiakawanan mendistribusikan semua kebaikan yang didapatkan dari kesetiakawanan antar perempuan ini bisa terus berkembang dan meluas dan membawa kebaikan untuk seluruh perempuan di Indonesia dan seluruh publik di Indonesia. Terima kasih, saya Dia Satyani Saminarsih undur diri dari episode Setara Talks menyambut Hari Perempuan Internasional. Salam sehat, adil, setara.